Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas lesson 8 strip 2, yaitu mengenai array list. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu yang pertama membuat array list, memanipulasi array list dengan menggunakan metodenya, menjelajahi array list menggunakan looping atau iterator atau pengulang, dan for each ya, menggunakan for each. Dan yang terakhir menggunakan kelas wrapper dan autoboxing untuk menambahkan jenis data primitif ke array list. Kita mulai dari yang pertama mengenai kumpulan objek di kehidupan nyata ya. Di dalam kehidupan nyata, objek sering muncul dalam suatu kelompok. Sebagai contoh, tempat parkir yang berisi beberapa mobil, bank berisi beberapa rekening, toko memiliki beberapa pelanggan, dan seorang siswa yang memiliki beberapa nilai tugas. Saat memprogram, Anda sering mengumpulkan data atau objek tersebut. Ini umum dirujuk sebagai kumpulan atau collection. Dalam Java, cara paling sederhana untuk mengumpulkan informasi adalah dengan menggunakan array list. Kelas array list Java dapat menyimpan sekelompok banyak objek. Misalnya mengelola siswa yang terdaftar di dalam sebuah kelas. Misalnya sekelompok siswa terdaftar dalam pemrograman Java 101. Anda ingin menulis program Java untuk melacak siswa yang terdaftar. Cara yang paling sederhana adalah membuat array seperti yang dibahas dalam materi sebelumnya ya. Seperti ini. Anda dapat menuliskan array siswa seperti ini ya. String students, jadi tipe datanya, kemudian nama variabelnya sama dengan langsung diberikan nilai. Kalau seperti ini berarti dia termasuk tipe variabel array. Ada beberapa nama, ada 6 nama siswa. Pertimbangkan skenario pada saat itu ya. Setelah seminggu ada 2 siswa yaitu Mike dan Larry itu mendaftarkan diri di dalam kursus. Dan siswa dengan nama Shui ini keluar. Menurut Anda seberapa mudah untuk memodifikasi array siswa guna mengakomodasi perubahan ini? Ya, pasti akan sangat sulit sekali. Karena sudah kita model seperti ini. Nah, nanti ada caranya yaitu menggunakan array list. Batasan array, ukuran bersifat tetap saat pembuatan dan tidak dapat berkembang atau menciut atau mengecil setelah inisialisasi. Anda harus membuat metode manual untuk memanipulasi konten tersebut. Misalnya menyisipkan atau menghapus item dari array. Kita masuk ke kelas array list. Array bukan satu-satunya cara menyimpan daftar data terkait. Java memberikan kelas utilitas khusus yang diberi nama ArrayList. Kelas ArrayList ini adalah merupakan bagian dari pustaka Java seperti kelas string dan math. Toko dapat digunakan untuk menyimpan daftar objek, ya, atau Jadi kelas ArrayList ini bagian dari library Java seperti string dan math juga sama ya. Ada kelas string dan kelas math itu sudah ada di materi sebelumnya. Dan dapat digunakan untuk menyimpan daftar objek. Memiliki serangkaian metode yang berguna untuk mengelola elemennya, menambah, mendapatkan kembali, menghapus, dan mengetahui posisinya index of. Dan juga banyak yang lain lagi ya. Apa yang bisa terdapat dalam array? Sebuah array list hanya dapat berisi objek, bukan primitif ya. Jadi ini dapat berisi jenis objek termasuk jenis yang Anda buat dengan menulis kelas. Sebagai contoh, sebuah array list dapat menyimpan jenis objek string, person, ya, mobil, orang atau mobil ya. Jadi tidak bisa seperti menyimpan angka tadi ya, integer gitu ya. Itu yang primitif, data primitif, tipe data primitif ya. Integer double, kemudian ada long in, ada true false dan lain sebagainya ya. Tapi yang bisa disimpan adalah yang bersifat objek, yaitu string, orang, dan mobil misalnya. Karena di situ juga
kelas, itu ada kelasnya. Mengimpor dan menyatakan ArrayList. Anda harus mengimpor java.util.ArrayList untuk menggunakan ArrayList. Seperti ini ya, import java.util.ArrayList. Nah, diawali dengan ini dulu. Kemudian ini kelas yang utama, ada main string arg-nya. Kemudian di sini ada ArrayList. Nah, ini nanti Anda dapat menetapkan jenis objek apapun yang disebut parameter jenis, yang menetapkan bahwa ini hanya berisi objek string. Kalau ini ya, ArrayList string, kemudian states ya, misalnya states ya, negara bagian atau sama dengan new ArrayList. Pakainya kurungnya sudut ini ya. Kemudian baru kurung buka kurung tutup. Anda di sini bisa menspesifikasikan ya. Tapi tidak wajib memang ya untuk menentukan kapasitas awalnya, Bekerja dengan ArrayList, bekerja dengan ArrayList ya. Anda tidak mengakses elemen dalam ArrayList dengan menggunakan notasi indeks seperti halnya array yang sebelumnya kita pernah bahas di bab sebelumnya atau materi sebelumnya. Sebaliknya Anda menggunakan serangkaian metode yang tersedia di kelas ArrayList itu sendiri ya. Ada beberapa metode di ArrayList itu, yaitu menambah, add value, kemudian menambahkan nilai ke akhir daftar. Add index value ini menyisipkan nilai tertentu tepat sebelum indeks tertentu sehingga mengubah nilai berikutnya ke kanan. Kemudian clear ini menghapus semua elemen daftar listnya itu. Index of value ini menghasilkan indeks pertama tempat nilai tertentu ditemukan dalam daftar. -1 jika tidak ditemukan. Get index ini menghasilkan nilai indeks di tempat tertentu, di indeks tertentu, menghasilkan nilai di indeks tertentu maksudnya. Remove index ini menghapus nilai pada indeks tertentu sehingga mengubah nilai berikutnya ke kiri. Set index value ini mengganti nilai pada indeks tertentu dengan nilai tertentu. Size menghasilkan jumlah elemen dalam daftar, dan toString ini menghasilkan perwakilan string daftar atau mengembalikan lagi penyataan atau perwakilan dari string dari daftarnya. Seperti ini, bisa seperti ini toString, jadi dirubah. toString nanti jadi bentuknya dalam bentuk perwakilan string ini ya. Bekerja dengan ArrayList, ini adalah contoh yang menggunakan metode tersebut. ArrayList kurung lancip ini string names. Jadi ada variabel names yang diberikan tipe data ArrayList ya. Instansiasi ArrayList ini ya. Names sama dengan new ArrayList ya. Juga bisa dua baris seperti ini juga. Atau ArrayList string names sama dengan new ArrayList juga boleh. Ya, tapi ini dibuat dua karena ini cukup panjang. Ini dibuat dua supaya memudahkan pemahamannya dulu ya. Jadi yang pertama menginstansiasi dulu, kemudian mendeklarasikan ArrayList stringnya. Lalu ditambah-tambahkan nilainya dengan cara seperti ini. .add sebenarnya ya. Names itu ditambah-tambahkan. Add item atau tambahkan item. String str names to get null itu menarik nilainya. Ada string str. Jadi ini ada variabel str ya, tipe datanya string, kemudian dia menyimpan names .get null ya. Artinya tadi get itu menarik nilai. System out.println str. Nah, ini tinggal str-nya apa saja nanti. Yang ke 0 ya, get ya yang ke 0, 0, 1, 2, 3. Ini Jamie ya, mestinya ya. Kemudian names remove 0, Jamie dihapus. Kemudian name remove names .z kurangi 1. Ukurannya berapa? Dikurangi 1. Dan akhirnya bisa juga names.remove namanya langsung. Sistem out.println names-nya nanti. Manfaat dari kelas ArrayList. Perubahan ukuran dinamis. ArrayList berkembang saat Anda menambahkan elemen. ArrayList menciut saat Anda menghapus elemen. Beberapa metode internal, ArrayList memiliki beberapa metode untuk menjalankan operasi, misalnya untuk menambahkan, menarik, atau menghapus elemen. Latihan 1 bagian 1, impor dan buka ArrayList X project, teliti ArrayList x1.java, modifikasi program untuk menerapkan buat ArrayList string yang diberi nama siswa, tambahkan 4 siswa ke ArrayList yaitu Ami, Bob, Cindy dan David.
Yang terakhir, cetak elemen dalam array list dan tampilkan ukurannya. Di bagian 1, bagian 2, exercise 1 maksudnya ya. Bagian 2-nya memodifikasi program untuk menerapkan tambahkan 2 orang siswa lagi, yaitu Nick dan Mike. Kemudian di indeks 0 ya, nambahkannya ya, tidak di belakang tapi di indeks 0 dan 1. Hapus siswa di indeks 3, cetak elemen dalam array list dan tampilkan ukurannya. Berikutnya mengenai traversing atau melintasi array list. Anda dapat melintasi array list dengan cara berikut. Menggunakan for each looping ya, menggunakan iterator atau menggunakan list iterator. Kita mulai dari yang pertama, melintasi array list dengan menggunakan for each. Dalam materi sebelumnya Anda menggunakan loop for each untuk mengambil atau melintasi array ya. Anda juga dapat menggunakan looping ini, for each ini, untuk melintasi array list. Variabel i mewakili nama khusus saat Anda melakukan loop di nama array list, yaitu ini. Yang pertama, for string i.2 names. Ini adalah jenis objek yang berada dalam array list, dalam hal ini string. Kemudian ini variabelnya i, dan ini array listnya tadi names tadi ya. System out.println name is plus i. I-nya nanti akan membaca dari sini ya. Jadi ada variabel i yang di bertipe data string yang digunakan untuk menampung item-item yang ada di array list names tadi ya. Caranya gini aja sebenarnya, gampang, lebih singkat ya. Dan di sini for-nya seperti biasa ya. Kita lihat coding lengkapnya di sini, kelas utamanya, kemudian ada deklarasi dari array list untuk variable names, ditambah-tambahkan nilainya item-itemnya di dalam array list names tersebut, kemudian cetak kosong ini, kemudian baru ini satu baris ini. Kemudian baru tadi ya yang perulangan for each-nya tadi, string i.2 names. Nanti akan menampilkan name is Tom. Dia akan selesai kalau sudah tidak ada item lagi di dalam array list-nya secara otomatis ya. Jadi tidak perlu ada pembatasan atau validasi lagi. Dan yang terakhir nanti Tom, Mike, Matt, dan Nick nanti akan muncul di layar. Seperti ini. Berikutnya memperkenalkan iterator. Iterator adalah anggota kerangka kerja koleksi atau member dari collection framework. Memungkinkan melintasi semua elemen dalam array list, mendapatkan atau menghapus elemen. Memiliki metode sebagai berikut: has next, next, remove. Hanya digunakan untuk melintas maju, tidak bisa mundur. Anda harus mengimpor yang pertama kali java.util.iterator untuk menggunakan iterator ini. Melintasi array list menggunakan iterator. Berikut adalah contoh melintasi kumpulan nama dengan menggunakan iterator. Iterator sama string iterator ya. Jadi di sini tidak array list lagi tapi iterator. Kalau tadi sebelumnya kan array list ini ya. Sekarang iterator string iterator. Jadi ada variabel iterator yang bertipe data iterator, array list iterator maksudnya. Ini akan menghasilkan objek iterator, kemudian sama dengan names.iterator. Ini dia tipe datanya adalah variabel. Variabel tadi ya, array list tadi, names tadi .iterator. Pakainya while selagi iteratornya has next atau selagi iteratornya masih punya lagi berikutnya ada data lagi, maka tampilkan di sini. Iterator .next-nya apa? Memasang kumpulan ke iterator ini. Yang ketiga, list iterator ya. List iterator ini adalah anggota kerangka kerja collection, juga sama collection framework. Mungkin Anda untuk melintasi array list di kedua arah, tidak berisi metode penghapusan. Tapi kalau khusus list iterator ya, Anda harus mengimpor java.util.listiterator untuk menggunakan list iterator. Caranya ini melintasi array list menggunakan list iterator. Berikut adalah contoh dari penggunaan list iterator untuk melintasi nama array list ke arah depan dan belakang. List iterator string ini
LITR sekarang namanya sama dengan names list iterator. Sistem outprintln traversing list forward untuk yang ke depan ini, while literator has next pakainya kalau ke depan ya, nanti baru dicetak next. Kalau ke belakang literator dot has previous ya, previous kemudian baru literator dot previous. Yang terakhir array list dan primitif. Array list hanya dapat menyimpan objek, bukan primitif. Jadi kalau ada array list integer, data tipe datanya ini primitif ya, integer, double, char gitu ya, maka ini salah atau error. Ini tidak dapat menjadi parameter jenis. Tapi Anda masih dapat menggunakan array list dengan jenis primitif dengan menggunakan kelas khusus yang dinamakan kelas wrapper. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menuliskan seperti ini ya, array list bukan int tapi integer, variable list kemudian sama dengan new array list integer. Ini adalah wrapper kelas untuk int ya, integer itu adalah kelas wrapper untuk integer. Kelas wrapper Java menyediakan kelas yang dikenal sebagai kelas wrapper yang sesuai dengan tipe primitif. Kelas ini mengenkapsulasi atau membungkus jenis primitif dalam objek. 8 jenis kelas wrapper ini terkait dengan setiap jenis data primitif. Berikut adalah daftar kelas wrappernya. Dan kelas wrapper ini adalah jenis data primernya yang biasanya kita gunakan dan kelas wrappernya. Jadi integer tadi integer ya. Kalau mau kelas wrapper pakainya ini. Supaya bisa bisa digunakan di array list ya. Karena kalau pakai yang primitif tidak bisa nanti. Jadi harus menggunakan kelas wrapper ini. Memperkenalkan autoboxing dan unboxing. Java memiliki fitur yang disebut autoboxing dan unboxing. Fitur ini menjalankan konversi otomatis dari jenis data primitif ke kelas wrappernya dan sebaliknya. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menuliskan kode yang lebih ringkas dan lebih bersih, sehingga lebih mudah dibaca. Jadi kalau ke arah wrapper class berarti autoboxing, kalau kebalikan unboxing ya, jadikan primitif, jenis data primitif. Apa yang dimaksud autoboxing? Konversi otomatis yang dibuat oleh pengkompilasi Java antara jenis primitif dan kelas wrapper objeknya yang sesuai. Jadi ini double score, ada variable namanya score, kemudian tipe datanya variable, tipe datanya double ya. Ini adalah autoboxing nilai double primitif. Lalu apa yang dimaksud dengan unboxing? Ini mengkonversi objek jenis wrapper ke nilai primitifnya yang sesuai. Jadi double goal sama dengan score. Score ini unboxing objek double score ke score nilai double ya. Ya ini jadi berbeda ya. Karena ini sudah menggunakan tadi autoboxing ini ya, double-nya D-nya besar, ini dianggap objek, jadi dia mengubah data primitif menjadi objek wrapper class. Sekarang kalau kebaliknya dari objek wrapper class itu, yang score tadi itu diubah menjadi primitif dengan menyimpankan atau memberikan nilainya ke variabel yang tipe datanya primitif seperti ini, kecil hurufnya ya, jadi dibalikin lagi. Array list dan class wrapper. Class wrapper memungkinkan array list untuk menyimpan nilai primitif. Ini kelas utamanya. Kemudian ini adalah deklarasi array list untuk integer ya. Tipe jenisnya nums, variabelnya nums, new array list. Kemudian untuk perulangannya masih menggunakan for i sama dengan 1, i lebih kecil 50, i plus. Ini untuk menambahkan nilai aja. nums.add.i ini nanti 1, 2, 3 sampai 49. Kemudian untuk unboxingnya, ini autoboxingnya kan ini otomatis ya. Ketika kita hanya menggunakan ini tidak ya, hanya menggunakan hanya besar ini jadi autoboxing. Kemudian kalau untuk unboxing ya, mengembalikan lagi dari yang sudah jadi tipenya array list, class wrapper atau objek, kembalikan ke data biasa dengan cara kita baca dulu,
menggunakan for each for integer i tidak 2 nums. Nanti dibaca item-item yang ada di nums ini, array list nums ini, dan disimpan di i. Kemudian dikembalikannya seperti ini. Integer biasa, nos sama dengan i ya. No. Baru tampilkan nosnya. Seperti itu. Di latihan kedua, import dan buka array list X project, teliti array list x2.java. Lakukan hal berikut, buat array list dengan daftar angka, tampilkan konten array list dengan menggunakan iterator, hapus semua angka genap, tampilkan konten array list. Rangkuman, dalam materi ini Anda seharusnya sudah mempelajari cara membuat array list, memanipulasi array list dengan menggunakan metodenya, menjelajahi array list dengan menggunakan iterator dan for each, menggunakan class wrapper dan autoboxing untuk menambahkan jenis data primitif ke array list. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.